Good morning. Good morning, students. Okay, thank you Yeah, for what's up? thank you for your attention, for your time. Ya, ini baru 26. Ini digabung. Jadi selalu saja tidak sampai 50% hadir ya. Ini memprihatinkan. Baik, hari lanjutkan belajarannya. Jadi materinya itu seperti yang Ibu sudah sampaikan, materinya adalah tentang lingkaran. Nanti di dalamnya ada persamaan lingkaran, tetapi tema besarnya adalah kalian memahami tentang persamaan garis singgung lingkaran. Nah, mau tidak mau berarti dari katanya saja ada persamaan, ada garis singgung, ada lingkaran. Maka mulai dari memahami tentang lingkarannya dulu, kemudian memahami tentang garis, di dalamnya adalah jarak antara dua titik. Kemarin kita sudah belajar. Nah, kemudian nanti ingat kembali kalau garis berarti kaitannya dengan persamaan linier. Bentuk-bentuk umum persamaan garis juga sudah dipelajari di SMP. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, matematika itu akan selalu kait-mengkait. Jadi kalau belajar hari ini Ibu tidak tahu kalian dalam posisi seperti apa, tetapi pastikan itu fokus. Ya, walaupun kegiatan kita direkam, tapi focusing. Belajar tidak usah lama, tapi fokus. Itu akan lebih efektif dibanding kalian lama menghadapi sesuatu aktivitas tapi nggak fokus, itu nggak akan pernah jadi-jadi. Ya, Ibu mau kasih ilustrasi seperti ini. Bentar. Kalian bisa lihat di sini. Share screen-nya belum bisa jalan ya. Ya, banyak ilustrasi di dalam kehidupan nyata. Itu Ibu mau kasih motivasi ya. Kalian boleh buka YouTube, kemudian memahami atau belajar dari betapa meter, lebar sayap 60,3 meter, tinggi 18,9 meter, serta berat kosong. Ini tentang apa? Sampai 127,5 ton. Ya, Anda bisa lihat ini tentang apa? Tentang apa ini? Pesawat. Tentang pesawat. Pesawatnya, oke. Anda bisa lihat ini pesawat ini, Ibu sudah pernah ceritakan juga di kelas. Pesawat ini buatan siapa? Buatannya siapa? Buatan siapa? Manusia, Ibu. Buatan manusia ya. Nah, jadi pesawat adalah salah satu karya cipta manusia yang sebenarnya agak tidak masuk akal. Oke. Ya. Jadi contohnya misalnya pesawat ini. Pesawat ini nih dia memuat tank, ada memuat pesawat. Jadi pesawat memuat pesawat seperti itu. Tapi dia bisa terbang. Ini kan kalau secara rasional ini sangat membingungkan gitu. Jadi dia berat tapi bisa terbang. Ya, nah ini kalau tanpa ilmu pengetahuan itu tidak akan mungkin. Jadi sebenarnya kita belajar itu gunanya itu adalah membuat hidup kita lebih baik, lebih simpel, lebih praktis gitu ya. Jadi lebih dan itu melalui ilmu pengetahuan. Ini dia bisa terbang itu seharusnya kan benda yang dilempar ke atas itu seharusnya apa? Kembali ke tanah. Kembali ke tanah. Karena apa? Dari fisika. Gaya gravitasi. Jadi setiap kita itu memang pasti akan terpengaruh oleh gaya gravitasi. Kalau kalian
pelajari lagi, rasa malas itu sebenarnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Rasa malas itu kan bikin kita malas itu kan jadi tidur, jadi diem aja, seperti itu. Nah, itu harus dilawan sebagaimana pesawat ini. Pesawat ini tuh kan dia berat. Dirinya sendiri saja berat. Habis itu mengangkut sesuatu. Tapi kenapa dia bisa terbang? Dia lawan gaya gravitasi dengan sesuatu sistem, apakah itu power atau segala macam seperti itu. Nah, belajarnya itu dari sini. Jadi kalian mau belajar apapun, mau ingin jadi apapun, itu memang harus dilawan rasa-rasa yang menghambat kita. Gitu. Nah, hari ini Ibu merasa senang karena kalian termasuk anak-anak yang melawan rasa malas itu dengan hadir di sini. Karena memang ini kewajiban kalian. Anak sekolah ya sekolah. Kalian tidak belajar di sekolah, tetapi kita belajar dengan cara seperti ini karena ada kondisi tertentu. Oke, jadi sederhananya kayak gitu. Sebenarnya banyak contoh lain. Kita tuh harus malu sebagai manusia, ya, kalau tidak optimal. Kan Ibu udah kita itu seperti kabel yang panjangkan itu urat-urat ya. Urat-urat saraf yang ada di otak kita itu bisa bolak-balik bumi bulan. PP seperti itu. Jadi betapa panjangnya kabel-kabel yang ada di otak kita. Itu artinya kita semua potensial. Oke, jadi hari itu Ibu ingin mengingatkan kembali, kalau ada yang masih merasa malas, ketahuilah bahwa tidak ada yang bodoh manusia itu, tapi mungkin malas iya. Nah, malas itu harus dilawan dengan apa ya, dirimu sendiri. Ibu mungkin bisa paksa gitu. Tapi pemaksaan dari luar itu tidak akan bertahan lama kecuali dari dirimu sendiri. Oke ya, jadi kita kembali ke sini. Sudah kelihatan belum di layar Anda? Sudah kelihatan? Belum. Oh, belum ya, Ibu belum share. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Minggu kemarin, hari Jumat kemarin. Kita belajar tentang apa? Halo. Yang Ibu tugaskan kemarin itu belajar tentang apa? Familiar. Oke. Nah, ini yang kita akan gunakan pada hari ini. Jadi kita akan mulai belajar tentang persamaan garis singgung lingkaran, tapi kita pahami dulu lewat beberapa soal-soal di mana rumus itu kita pakai. Ya, seperti ini. Anda bisa lihat halaman 18 nomor 3. Ya, kita coba latihan dulu sebelum ke persamaan garis singgung lingkaran. Di sini soalnya adalah tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di 5,-3. Seperti itu. Kemudian kalau dia menyinggung, sebentar ya Ibu, kasih bangun. Oke, sebentar. Ini ya. Sudah dilihat? Bisa dilihat ya, lihat halaman 18. Ini tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik 5,-3. Sebenarnya ini akan mudah apabila coba kalau kita buat seperti ini, membuatnya di GeoGebra. Tapi nanti kita lakukan itu sebagai konfirmasi, ya. Nah, apa maksudnya dia menyinggung sumbu X? Oke, ya. Jadi seperti ini. Sumbu X itu kan merupakan garis, ya.
Nah, kalau sumbu X merupakan garis, dia persamaannya seperti apa sih? Ada yang tahu? Persamaan garis. Ini kan sumbu X yang mendatar atau yang vertikal? Halo, sumbu X itu yang mendatar, yang horizontal atau yang vertikal? Halo anak-anak. Kalau nggak ada yang jawab, Ibu nggak akan lanjut nih. Enggak. Iya, gimana sumbu? Ibu masih matiin. Ini kayaknya. Sebentar. Ya Allah. Dari tadi bicara nggak? Ibu nggak nyalain mic. Oke, lanjut. Ibu ulang ya. Bentar. Nah, soal ini, perhatikan. Soal ini, kita diminta menentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di 5,-3. Kalau berandai-andai atau Anda memvisualisasikan seperti ini, ya. Ini 3, 4, 5, 3 sini. Ini 5,-3, toh? Ini titik pusatnya. Nah, menyinggung sumbu, maksudnya apa sih menyinggung sumbu X? Itu. Jadi kalau kalian mau membuat visualisasinya, sumbu X kan yang horizontal apa yang vertikal? Kalau sumbu X Horizontal. horizontal ya, yang ini ya. Jadi sebenarnya yang diinginkan dari soal ini adalah lingkaran yang menyinggung. Apa kemarin menyinggung? Menyinggung maksudnya apa? Memotong di satu titik. Oke, kan 3 kondisi yang kemarin ya. Ada pada, ada di dalam, ada di luar. Kalau pada itu menyinggung atau memotong di satu titik. Nah, jadi titiknya yang mana? Ya, karena di sini menyinggung sumbu X, jadi mau tidak mau ada titik yang berada pada sumbu X dan dia nanti lingkarannya seperti ini. Yes, ini sketsanya kayak gitu. Nah, pertanyaannya ini persamaan lingkarannya seperti apa? Kita sudah punya titik pusat. Apa yang kita tidak punya? Untuk mengetahui persamaan lingkaran ini. Apa yang kita tidak punya? Kemarin kalau kita membuat persamaan lingkaran, perlu titik pusat dan apalagi satu lagi? Jari-jari. Jari-jari. Nah, berarti soal ini kita memerlukan jari-jari. Kalau kalian lewat menggambar sebenarnya sudah bisa diduga, ya, bisa diduga. Jari-jarinya berapa kalau seperti ini? Kalau lingkarannya menyinggung sumbu X. 3. 3 ya, karena di sini kan negatif 3. Oke. Nah, baik. Kita keep dulu ya kalau R-nya adalah 3. Nah, kita hubungkan dengan rumus yang yang kemarin Ibu berikan. Jadi rumus jarak titik terhadap garis. Jadi kita menginginkan jarak dengan sumbu X, garis sumbu X ini betul tidak sama dengan 3. Kita uji ya. Jadi kita uji seperti itu. Pakai rumus yang apa? Yang ini. EXO itu ya. Di GLC. Akar A pangkat 2 di pangkat 2. Ini rumusnya ya. Nah, oke. Yang mana yang X, yang mana itu?
Yang mana X0, Y0? Kalau jarak titik terhadap garis berarti titik yang dimaksud yang mana? Titik apa? Titik pusat, ya toh? Yang kita ingin ketahui adalah jarak titik pusat dengan garis. Jadi dua variabel itu. Berarti yang dimaksud dengan X0 di sini adalah yang titik pusat. X0-nya adalah 5, ya toh? X0-nya adalah 5, X0-nya adalah 5, dan Y0-nya adalah negatif 3. Oke, apa yang kita tahu? A besar, B besar. Jadi sebetulnya AX, X0, B, Y0 ini sebenarnya diambil dari persamaan, dari bentuk umum persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus atau persamaan linier lurus. Masih ingat persamaan linier? Persamaan linier itu macam-macam bentuknya. Ya, di antara misalnya apa? Y yang pakai gradien Y fx plus C, ya toh. Kemudian yang yang pakai 2 titik itu Y1, Y2, Y1 itu M X, masih ingat? X2, X1 toh? Tuh. Terus ada lagi bentuk umumnya yang ini yang kita gunakan sekarang. Jadi diingat kembali persamaan garis lurus atau persamaan linier. Nah, yang kita gunakan bukan yang pakai gradien, jadi penggunaannya memang penggunaannya itu tergantung kebutuhan. Ya, nah yang kita gunakan itu yang ini, yang bentuk umum yang lain lagi, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Atau kalau di rumus ini dia pakai A besar. Ya, jadi pakai A besar. Sini. Jadi pahami itu dulu. AX BY plus C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, di dalam rumus ini si variabel X itu yang substitusi dengan nilai X0. Nah, sekarang persoalannya untuk mengetahui berapa nilai A, B di sini dan C, taunya dari mana? Dari persamaan garis. Oke. Apa ini? Kenapa ketekan? Kalau ada yang kurang jelas bisa diinterupsi ya. Silakan. Apa ini? Nah, titik pusat sudah, titik yang mau kita ketahui itu sudah, yaitu 5,-3. Nah, sekarang garis yang mau kita amati juga sudah kita ketahui, yaitu sumbu X. Nah, persoalannya adalah bentuk umum dari persamaan garis atau sumbu X itu apa? Ada yang bisa tahu? Nah, sumbu X, iya memang sumbu X. Dan sumbu X adalah garis, betul. Tetapi persoalannya adalah sumbu X itu bentuk umumnya kayak gimana? Ada yang tahu? Masih ingat? Sampai sini jelas nggak? Halo? Jangan sampai Ibu bicara sendiri. Yes. Iya, ya. Jadi titik Ibu ulangi ya. Jadi tujuannya adalah ingin mengetahui jarak antara titik dan garis. Oke, titiknya udah tahu, titik pusat. Dia yang menjadi X0, Y0. Dan garisnya juga kita sudah tahu. Garis itu adalah sumbu X. Nah, persoalannya adalah kita perlu tahu bentuk umum dari sumbu X itu apa.
Kenapa kita harus tahu? Karena kita mengetahui nilai A, B, dan C. Nah, sampai sini ada yang masih ingat bentuk umum dari sumbu X itu apa? Lupa? Lupa atau tidak ingat? Lupa. Lupa. Oh ya sudah, menyerah. Nah, coba ya. Coba kita kembali ke kalau ibu sih nggak pernah menghafal, tapi ingat ini kan sumbu X, oh. Ini sumbu X. Ibu nggak suka menghafal, jadi kita harus tahu konsep saja. Nah, ini sumbu X, kan sumbu Y. Logikanya, setiap titik. Coba kamu misalkan titik apa koordinat di sumbu X. Nilai berapa? Kalau ini adalah 1, ini adalah 2, koordinatnya berapa? Misalnya ini misalnya P. Koordinatnya berapa nih di titik ini, di titik P? Hmm? 1,0. Oke, 1,0. Kalau ini Q, dia berapa? 2,0. 2,0. Kalau di sini ada R, ini misalnya negatif 1, titik koordinatnya berapa? Negatif 1,0. Iya, negatif 1,0. Ya, jadi ini X kita panjangkan. Koordinat apanya yang sama coba? Menurut kalian, apanya yang sama? Y-nya 0. Y-nya 0, ya. Jadi sumbu X itu pasti Y-nya 0. Ya. Nah, maka persamaan garis atau bentuk umum dari sumbu X adalah ini. Y sama dengan 0. Seperti itu. Karena mau X berapapun, dia Y-nya 0. Begitu cara mengingatnya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan bentuk umum, yaitu ini ya, AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dan di sini Y sama dengan 0, coba ibu pengen pakai merah. Mari kita lihat koefisiennya. Lihat ya. Jadi seperti kita mencari A besar, B besar di persamaan lingkaran. Kalau gitu, koefisien A itu berapa? Kalau lihat di sini. Ada nggak X di sini? Kan kita... Ada. Ada. Ada tidak? Ada X-nya. Mana? Y sama dengan 0? Ada X-nya nggak? Ini ya, Ibu ulang. Sumbu X garis. Nah, garis itu harus ada persamaannya. Persamaan garisnya apa? Seperti kita semua ini manusia, tapi kita punya nama untuk membedakan satu dengan yang lain. Nah, sumbu X adalah garis, bukan bentuk umum ya. Persamaan garis yang dia adalah sumbu X itu apa? Nah, kita pakai ilustrasi dan ternyata sumbu X itu adalah kumpulan titik-titik yang semua Y-nya 0. Maka ini menjadi persamaan garisnya. Jadi ini Y sama dengan 0 adalah persamaan garis untuk sumbu X. Untuk apa kita tahu? Untuk tahu koefisien A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, begitu. Nah, karena ini persamaan garis untuk sumbu X, maka apakah ada X nggak di sini? Di Y sama dengan 0. Ada X-nya nggak? Tidak ada. Kalau X-nya nggak ada, berarti A-nya koefisiennya ada nggak?
Karena X-nya tidak ada, berarti koefisiennya A, koefisien. Yang menjadikan X itu tidak ada, berarti apa? Waktu persamaan lingkaran tuh, kalau dia nggak ada, berarti dia apa? Berapa? 0, ya. Jadi A pasti 0, 0 kali X, 0. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu dikalikan dengan koefisien 0. Oke, sekarang B. Apakah ada B? BY. Karena di sini ada Y, maka B-nya berapa? Ada B? Kalau BY, B-nya berapa? Y-nya kan ada toh? Kalau Y-nya ada, berarti B-nya berapa koefisiennya? 1. Ya. 1 kali Y. Seperti itu. Maka B-nya adalah 1. Nah, sekarang C. C-nya berapa? Ada C di sini? 0. Nah, jadi dari persamaan. Jadi nanti juga seperti itu. Tentukan aturannya, tentukan persamaan garisnya, baru kita bisa melihat mana A, mana B, mana C. Nah, sampai di sini karena kita sudah tahu, kembali ke rumus. Kita kembali ke rumus. Kita mau menguji ya. Mana tuh? Kita mau menguji apakah D-nya 3 atau tidak. Tadi rumusnya seperti ini toh, nilai mutlak. AX0 BY0 plus Q akar A kuadrat B kuadrat. Nah, sekarang kita sudah punya semua, toh? X0-nya tadi berapa? 5. Y0-nya berapa tadi? Y0-nya berapa? Negatif 3. Ya sudah, input semua, karena kita sudah punya A, punya B, punya C. A-nya adalah 0. X0-nya adalah berapa? Ayo sama-sama. 5. Kemudian tambah. B-nya berapa? 1. Y0-nya? Negatif 3. Bagus. C-nya? 0. Oke. Dibagi. Sudah. Masukkan A kuadrat berapa? 0 kuadrat. B-nya? 1 kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, ya sudah, tinggal keterampilan Anda melakukan prosedur penghitungan. 0 kali 5. 0. 1 kali negatif 3. -3. Negatif 3. Oke. Plus ketemu min? Minus. Min 3. Oke. Di sini tambah 0. Biar jelas ya semuanya prosesnya. Yang di bawah ini 0 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 berarti 0 tambah 1. 0 tambah 1. Bagus. Walaupun kalian paham, Ibu tuliskan semua biar ini. 0 kurang 3 tambah 0. 3. Negatif 3. Yang di bawah akar 0 tambah 1? 1. Akar 1? 1. Iya. Negatif 3 dibagi 1? Negatif 3. Negatif 3. Nah, karena ini nilai mutlak, waktu kelas 1 kita sudah belajar di dalam nilai mutlak itu selalu apa? Positif ya. Mengapa? Karena tidak ada jarak yang negatif gitu. Karena tidak ada jarak yang negatif, maka dia harus nilai mutlak seperti itu. Nah, jadi oleh D adalah 3. Ini maksudnya jarak si titik gitu ya. Jadi jarak titik 5, negatif 3
terhadap garis Y sama dengan 0, atau dalam hal ini adalah sumbu X, itu adalah 3. Seperti itu. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, maka di sini jarak yang kita cari tidak lain adalah siapa? R. Nah, ini sudah kita ilustrasikan di awal. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk soal ini tanpa pakai rumus D bisa kita dapat, ya. Kita gambar, kita pahami, oh, langsung R-nya 3. Langsunglah cari persamaannya. Tetapi untuk memastikan, ya, untuk memastikan bahwa rumus ini memang berlaku untuk semua kondisi titik dan garis, berarti ini sudah terbukti. Oke. Apakah sudah selesai tugas kita? Udah belum? Udah belum? Belum. Belum. Harus apa? Yang menyinggung sumbu Y. Berarti kita diminta, kembali lagi ke soal, jadi kita diminta mencari persamaan lingkaran. Oke ya, jadi sudah. Maka kita jadi dengan perjalanan yang tadi, sebenarnya yang mau kita cari adalah si R. Mana ya? Oke ya. Jadi A-nya titik pusat adalah 5, -3. Kemudian R-nya adalah 3. Kalau sudah seperti ini, kita pakai rumus yang mana? Rumus yang mana? Persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran kita mau pakai yang mana? Yang 1, 2, apa 3? Persamaan lingkarannya kan kita mengenal ada tiga macam, toh? Nah, untuk kondisi yang ini berarti kita pakai persamaan lingkaran yang mana? Pertama, kedua, apa ketiga? Tiga. Masa ketiga? Dua. Yang gimana tuh? Yang kedua? Yang B. Yang yang ini toh, X kurang A pangkat 2, toh? Ditambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Iya. Jadi kalau diketahui titik pusat dan R, gunakan rumus kedua. Kalau pusatnya 0,0, gunakan rumus pertama. Tuh. Oke, ya sudah, masukkan A-nya 5 dan B-nya adalah itu. Ya. R-nya 3. Kita sederhanakan, boleh. Kita sederhanakan. Apa itu? Oke, mari kita sederhanakan. Berarti ini tetap ya. Min ketemu Min. Oh sorry, ini kuadratnya di luar. Min ketemu Min plus ya. 5 din 5. Berapa? 3 pangkat 9. Sudah, kalau tidak diminta bentuk umumnya seperti apa, sampai sini selesai. Tetapi kalau Anda ingin melanjutkan sampai menjadi bentuk bentuk yang ketiga, berarti kalian harus buka kurungnya. Masih ingat X kurang 5 pangkat 2 bagaimana cara menguraikannya? X kuadrat. X kuadrat
2x 10x plus 25. plus 25. Dari mana 10? Tinggal ini aja ya, 5-nya dikali 2. Terus dari mana 25? 5-nya dipangkatkan 2. Seperti itu. Tandanya tidak berubah untuk ini, kan ini bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c ya. Jadi b-nya itu adalah 2 kalinya ini, kemudian c-nya adalah kuadratnya. Dah, sekarang yang y. Yang y Y kuadrat ya. plus y Oke. plus 9. Plus 9 sama dengan 9 ya. Nah, mari kita sederhanakan. Kumpulkan yang sesuai dengan bentuk umum. Jadi x kuadratnya kita kumpulkan, kemudian y kuadratnya kita kasih ke depan. Habis itu urut-urutannya apa? X ya. X, kemudian urut-urutannya lagi apa? Habis negatif Plus 10. 6y. Plus 6y. Nah, kalau sudah yang mengandung variabel sudah, baru kita kumpulkan yang bilangan. Ini ada 25, ini ada 9, ini ada 9 yang ini kesini ya. Seperti itu. Sudah, tinggal diselesaikan. Ini kita bisa coret. Sehingga bentuk umum yang seperti bentuk umum ketiga tanpa kurung adalah ini. Ya. Sudah. Ya, jadi nanti dari sini kan kelihatan negatif 10, oh ini berarti 5. 6 berarti negatif 3 sebagai pusat. Jadi seperti itu. Kalau kalian mau, kalau ada soal dalam bentuk yang kurung, kalian bisa mencari. Kalau misalnya diminta bentuk umum yang tanpa kurung, kalian juga bisa mencari. Nah, itu. Nanti tugas Anda untuk soal yang berikutnya. Nah, Ibu ingin menunjukkan di GeoGebra ya. Jadi kalau masih ada 7 menit ya. Jadi kalau tadi kan kita men-sketsa aja. Tapi kalau dengan di GeoGebra kalian bisa membuktikan secara grafisnya. Kita mulai dari apa? Mulai dari titik pusat, toh. Jadi titik pusatnya itu kalian tekan titik seperti itu. Ya, habis titik nanti tentukan 5,-3 di mana? Di sini. Atau kalau mau langsung bentuk lingkarannya juga bisa. Tapi mau titik juga bisa. Jadi 5,-3 di sini. Mana? Nah, nanti kalian lihat kalau pakai yang GeoGebra klasik, di sini GeoGebra klasik ya. Jadi nanti kalau kalian masuk pilih yang GeoGebra klasik, bentuknya seperti ini, nanti kelihatan historinya. History apa yang kalian input. Seperti itu. Tindakan apa nanti kelihatan di sebelah kiri. Kalau pakai HP biasanya di bawah ya. Gitu. Nanti deh kita coba dengan HP juga. Nanti jadi kalian lihat ini 5,3. Kalau misalnya males ada yang di kiri, ya sudah. Nanti ini bisa klik kanan, tinggal munculkan value-nya. Ya, munculkan value-nya. Gitu. Di 5,-3. Nah, titik ini kita mau membuktikan ya. Kita mau membuktikan kalau titik pusat ini nanti kalau dibuat lingkaran yang menyinggung sumbu X seperti apa. Nah, kalian klik lingkaran ini, circle with ya, melalui pusat. Sudah, klik yang di atas. Nah, jadi kita membuat lingkaran dengan diketahui. Nanti kalau di sini ada penjelasannya kalau pakai laptop. Sudah, mana tadi? Ada penjelasannya dalam bahasa Inggris. Sudah, seperti ini. Sampai dia menyinggung. Menyinggung itu berarti nanti bakal muncul seperti ini ya. Sudah di tab saja.
Nah, Anda lihat ketika selesaikan ini, di sini di sebelah kiri ada tulisannya ini. Titik B adalah koordinatnya 5,0. Kalau mau dikasih bisa. Jangan lupa kembalikan ke panah. Klik kanan kalau mau memunculkan ini ya. Memunculkan apa? Value atau nilainya. Anda bisa lihat lingkaran ini adalah lingkaran yang pusatnya 5,-3 dan menyinggung sumbu X. Oke, Anda bisa lihat di sini langsung ada. Jadi circle ini atau lingkaran ini langsung di sini sebelah kirinya langsung muncul persamaannya. X kurang 5 ditambah 3. Pangkat 2 sama dengan 9. Nah, ini kalau kalian klik titik 3 di sini, ini bisa di set bentuk umum yang ketiga. Ini ya setting. Oh, ini. Dalam posisi. Nah, tekan yang algebra. Nah, Anda bisa lihat di sini bisa dipilih equation. Persamaannya mau pilih yang mana. Jadi ada dua opsi. Ini yang pakai kurung, ini yang nggak pakai kurung. Kalau yang tidak mau pakai kurung berarti yang ini. Nah, otomatis seperti ini. Cuma memang di ruas kanan, C-nya itu ada di ruas kanan. Tapi kita bisa lihat apa yang kita cari secara analitik tadi di sini sudah terbukti ya. X kurang 5 pangkat 2 tambah Y pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini persamaan lingkarannya sudah benar. Negatif 10X plus 6Y plus 25. Nah, ini kalau dipindahkan ke ruas kanan kan sama saja. Tambah 6Y sama 20. Nah, ini yang muncul di GeoGebra. Jadi kalau kalian soal yang ragu-ragu seperti itu bisa dikonfirmasi, bisa dianalisis secara grafis lewat GeoGebra. Nah, kita mau cek. Kalau mau cek segmen atau jarak antara sumbu X dengan titik pusatnya, kalian bisa klik yang ini, yang segmen. Cari yang segmen ya, yang terbatas di 2 titik. Udah, ditekan titik yang satu dan titik yang lainnya. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi segmen atau ruas garis ya, ruas garis BA atau AB ini panjangnya 3. Gitu. Jadi kalau pakai GeoGebra itu langsung bisa terbukti seperti itu. Oke, sini ada pertanyaan. Nanti tugas, Ibu tidak memberikan tugas ya untuk hari ini, tetapi tugas membaca aja. Karena tugas Ibu mengoreksi tugas-tugas kalian belum. Nanti hari Jumat lah baru. Yang penting paham dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu pengen banget ada yang Oke, ada pertanyaan? Untuk pengayaannya, kalian bisa ke ini, untuk yang B-nya ya, 3B. Jadi soal-soal yang ada di buku paketnya, silakan dieksplor, dipelajari sendiri. Kan Ibu tidak mungkin memberikan penjelasan untuk semua soal ya, tetapi Ibu pilih soal-soal yang kira-kira perlu pemahaman. Kalau apa Ibu pilih soal yang itu? Karena kalau soal yang ini ya, nah, misalnya soal yang nomor 6. Soal yang nomor 6 itu bukan soal nomor 6, soal yang ini. Ada pertanyaan sambil Ibu scroll. Halo. Nanti kalau Ibu kasih tugas baru Ibu nggak ngerti. Ada yang mau ditanyakan?
Nah, misalnya nomor ini, nomor 14, nomor 12 ya. Ini persamaan garisnya sudah kelihatan. Ada X-nya, ada Y-nya, ada C. Toh? Nomor 14 kan, nomor 12 seperti itu. Soal yang kita pelajari hari ini itu nggak kelihatan. Misalnya menyinggung sumbu X udah aja. Tapi mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya nggak kelihatan. Makanya kita pelajari hari ini. Walaupun sebenarnya kalian bisa memahaminya melalui sketsa grafiknya seperti ini, atau sketsa kurva. Boleh pakai sketsa yang seperti ini, boleh juga pakai GeoGebra. Tapi ini menunjukkan bahwa seperti itulah kita menggunakan rumus ini. Nah, untuk soal selanjutnya menyinggung sumbu Y, nah itu Ibu tinggalkan sebagai tugas Anda, tapi tidak wajib ya. Tidak wajib karena Ibu masih memberikan kesempatan kepada teman-teman Anda untuk Richard ini kelas berapa? Richard, kamu kelas berapa? Kalau MIPA 1-2 belum ya? Baik, ada pertanyaan? Hah? Apakah ada orang di sini? Ciri-ciri orang yang berpikir itu dia bisa bertanya. Dari yang Ibu jelaskan, berarti betul-betul clear kah? Nggak ada yang... Sudah paham semua? Sudah paham semua apa tidur semua nih? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Ibu paling senang kalau ada yang bertanya. Mana yang tidak jelas? Mana yang harus Ibu ulang? Mana yang bagi Anda perlu dipertajam kembali? Sudah clear? Paham?